hari ini kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami telah menyelesaikan doa pagi kami ini. Dan kiranya Bapa, segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kami dapat sampai ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan kiranya Engkau menjawab segala doa dan permohonan kami, dan biarlah semua terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan sebentar Bapa, kami orang-orang kudus dan hamba yang mendapatkan tugas untuk membagikan renungan pagi pada pagi hari ini Bapa, kiranya hamba diberi inspirasi dan hikmat daripada Roh Kudus. Hamba dituntun dan ditolong oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah Parakletos Yesus. Roh Kuduslah yang menolong hamba untuk menyaksikan dan memberitakan tentang Yesus. Dan juga Bapa, kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan inspirasi yang sama kepada orang-orang kudus yang mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya Bapa, renungan pagi ini dapat menjadi makanan dan kekuatan bagi roh kami, sehingga kami sungguh mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya Allah yang kami sembah. Yesus yang kami sembah bukanlah Yesus yang 2000 tahun yang lalu, namun Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang daripada mulanya, yang ada sebelum dunia dijadikan. Dia yang bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus. Itulah Yesus yang kami sembah. Dan Bapa, setelah kami juga mendengarkan renungan, kami juga akan membaca firman kebenaran. Kiranya firman yang kami baca juga menjadi kekuatan bagi roh jiwa kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dan mengingatkan kami dan menolong kami untuk menyaksikan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, orang-orang kudus, damai sejahtera menyertai kita semua, baik yang di Zoom maupun baik yang di Telegram maupun yang datang onsite pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan yang berasal dari buku Mari Kita Mengenal Yesus di bab 9. Judulnya Yesus adalah Adam yang terakhir. Bab ini cukup panjang dan berat, dan karena saya memiliki waktu yang cukup terbatas, maka saya sudah merangkum intisari dari bab 9 ini. Sebagai ayat pembuka, mari kita sama-sama buka di 1 Korintus 15 ayat yang 45 sampai 49. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membaca. Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ya, amin. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Adam yang terakhir? Kita sudah sama-sama mengerti dan sangat paham bahwa Allah yang kita sembah adalah roh. Dialah yang menciptakan segalanya, baik itu dunia materi maupun dunia rohani. Dia menciptakan malaikat di sorga dan menciptakan makhluk-makhluk sorga, yaitu para malaikat-malaikat. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Allah dengan benar. Dan dia juga menciptakan angkasa atau alam semesta ini sebagai tempat untuk mengurung malaikat-malaikat penyesat. Dan malaikat itu dipenjara sampai hari penghakiman yang telah ditentukan oleh Allah. Di dalam angkasa ini Allah juga menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Dari semua yang diciptakan, manusia adalah makhluk yang paling spesial dari antara semuanya. Kenapa? Karena apa yang membuat manusia begitu spesial? Karena di dalam manusia ada roh Allah. Kita tahu manusia pertama yang dihembuskan roh Allah pertama kali adalah Adam. Namun yang kita harus pahami bahwa sesungguhnya Adam bukanlah sebuah nama.
Banyak sebagian dari kita, mungkin juga sebelum yang kita mengenal Berea, kita tahu Adam adalah sebuah nama. Namun setelah kita belajar sama-sama, kita mulai paham bahwa Adam itu bukan nama. Ya. Jadi Adam adalah huruf A itu mengacu pada rohnya, bersifat spiritual. Dan dam itu mengacu pada darah yang mengacu kepada kehidupan biologis, sehingga manusia itu memiliki dua kehidupan. Yang pertama kehidupan rohani, dan yang kedua adalah kehidupan jasmani atau tubuh. Hakikat keberadaan manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa dan roh ini manusia memiliki kepribadian atau pikiran. Malaikat hakikatnya juga keberadaannya adalah roh dan jiwa. Sama, malaikat juga mempunyai pikiran atau intelektual maupun kepribadian. Berbeda dengan binatang yang hanya menggunakan insting atau naluri. Jadi kalau binatang itu hanya memakai insting. Instingnya hanya dua, hanya bagaimana cara dia bertahan hidup atau berkembang biak. Itu aja. Namun berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki kepribadian, memiliki intelektual. Apa itu? Manusia memiliki rasa untuk dihormati, rasa untuk dihargai, terus ingin berkembang, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali manusia dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang semuanya berasal dari pikiran. Justru melalui pikiran inilah pertama kali dosa mulai ada. Jadi kemarin kita sempat belajar bagaimana kita memakai instrumen tubuh kita. Apakah kita mau pakai untuk kemuliaan Allah atau kita untuk melawan Allah. Dan pikiran atau kepribadian yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya tujuannya untuk memuliakan Allah. Namun karena manusia atau dan juga malaikat memiliki kepribadian dan kehendak bebas, maka melalui pikiranlah mereka juga melawan Allah. Kita tahu saudara-saudara bagaimana di dalam Yesaya, dosa pertama kali itu terjadi di sorga. Dan itu bukan merupakan tindakan, namun hanya sebuah pikiran. Jadi dosa itu semuanya, baik itu dosa perilaku, dosa pribadi, itu semuanya dimulai dari pikiran manusia. Jadi di dalam pikiran manusia kita bisa memakai pikiran itu untuk berpikir yang baik atau berpikir yang buruk. Dan Yesus juga berkata di Matius, hanya dengan pikiran saja kamu ingin istri sesamamu, kamu sudah berzina, ya kan? Jadi pikiran kita tuh bisa dipakai untuk kita berpikir yang baik atau untuk berpikir yang buruk. Dan Rasul Paulus juga berkata, kita buka di Filipi 4 ayat 8, apa yang sebenarnya harus kita pakai di dalam pikiran kita supaya kita sama-sama mengerti dan kita tidak memakai pikiran kita untuk hal-hal yang jahat. Ya, siapa yang baca? Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itulah yang seharusnya manusia pikirkan. Manusia menggunakan pikirannya semuanya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk memuliakan Allah, bukan untuk melawan Allah. Dan manusia sejatinya tidak memiliki gambarnya sendiri seperti binatang, melainkan manusia diciptakan serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26, mungkin bisa bantu saya baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah.
yang artinya sejatinya manusia bukan merupakan gambar Allah, hanya memiliki keserupaan. Seperti misalnya manusia punya tangan, punya hidung, Allah juga sejatinya serupa, dia memiliki hidung, gambarannya sama seperti kita. Namun kita bukan gambar Allah yang sesungguhnya. Pak Kim mengatakan sebenarnya dia menjadikan manusia itu menjadi anggota tubuhnya, alatnya dan rekan sekerjanya. Ini adalah rencana Allah. Jadi manusia sejatinya diciptakan untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Yesus juga disebut Adam, roh yang berada di dalam darah. Namun apa yang membedakan Adam yang pertama kali dihembuskan roh dan Yesus sebagai Adam yang terakhir? Oke, kita mungkin belajar. Saya sudah bagi beberapa bagian. Yang pertama, kita melihat dari daging, ya, daging manusia, daging Adam yang pertama, dan dagingnya Yesus. Daging manusia atau Adam yang pertama, dagingnya bukanlah yang rohani. Daging manusia yang pertama terbuat dari debu tanah, ya. Jadi tidak ada unsur rohani di dalam tubuh manusia. Debu akan kembali menjadi debu. Tidak ada kemuliaan di dalam tubuh manusia. Karena apa? Karena tubuh manusia sejatinya berasal dari dunia. Dan dunia kita tahu segala sesuatu hal yang berasal dari dunia semuanya ditakdirkan untuk binasa, ya. Sehingga berasal dari debu tanah sehingga tidak masuk di dalam kerajaan sorga. Dan sekali daging itu busuk, sekali roh kita meninggalkan tubuh dan tubuh ini sudah menjadi mayat, sudah menjadi bangkai, dia sudah ditakdirkan untuk binasa dan dilupakan. Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa kebangkitan yang sesungguhnya adalah kebangkitan tubuh. Orang banyak yang berpikir bahwa kebangkitan sesungguhnya itu adalah kebangkitan tubuh. Jadi pada saat kita dibangkitkan, kita memakai tubuh yang ada sekarang ini, gitu loh. Jadi berpikir kita sudah mati dikubur dan pada saat hari kebangkitan kita dibangkitkan dengan merupakan tubuh yang sama. Makanya dulu-dulu sering ada perdebatan kalau misalnya meninggal jangan dibakar, ya kan? Nanti pada saat dibangkitkan dia nggak ada tubuh lagi, gitu loh. Makanya lebih pilih dikubur dan lain-lain. Namun kita setelah mengerti kebenaran, ya kan, tubuh ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi mau dimati dibakar, mau itu dicemplungin ke laut, dikubur di tanah, apapun itu tubuh ini akan binasa. Dan kita akan bangkit bukan menggunakan tubuh yang fana ini, namun kita akan bangkit menggunakan tubuh yang rohaniah. Mari kita baca di 1 Korintus 51 ayat 53. 1 Korintus 15, 51 sampai 53. Nah, itu dia. Jadi tubuh kita sudah ditetapkan untuk binasa. Jadi ketika kita dibangkitkan, kita menggunakan tubuh yang tidak binasa, tubuh yang rohaniah, yang berasal dari Allah. Itulah kenapa kita selama kita hidup, kita sungguh-sungguh kita harus dipakai sebagai instrumen kemuliaan Allah, sehingga pada saat kita dibangkitkan, kita tidak datang dalam keadaan telanjang, tapi kita memakai tubuh rohania, kelainan halus. Apakah kita datang dan menghadap Bapa dengan keadaan telanjang atau kita memakai pakaian pesta, itu semua ditentukan pada saat roh kita masih ada di dalam tubuh. Jika roh sudah meninggalkan tubuh,
sia-sia sudah. Kita mau bagaimanapun sudah tidak ada jalan keluar lagi, ya kan? Makanya sebenarnya kita manusia bersyukur. Kenapa? Kita masih diberikan tubuh, karena tubuh ini dianggap sebagai kelemahan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat ketika dia bersalah, dia berdosa, walaupun dia hanya melalui pikiran, dia langsung dibuang. Namun kita yang masih hidup di dalam daging ini, yang Allah melihat daging kita sebagai kelemahan, kita diberikan kesempatan untuk kita bisa memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita sudah membahas Adam yang pertama, dagingnya terbuat dari mana. Sekarang kita akan membahas Adam yang akhir. Adam yang akhir, kita tahu tubuhnya 100% firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1:14. Dan Adam yang akhir ini, dia yang membedakan juga bukan hanya tubuhnya, namun dia tidak berasal dari dunia. Kalau kita semua dari dunia, tapi Yesus bukan berasal dari dunia. Kita buka di Yohanes 8 ayat 23. Ya, Yesus sekali lagi menegaskan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari bawah. Kita berasal dari dunia ini. Kita ciptaan. Namun Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia bukan ciptaan. Dia adalah yang mencipta. Namun manusia pada saat zaman itu dia masih belum mengerti apa arti perkataan Yesus, ya. Sehingga dia hanya menganggap Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sama seperti mereka. Malah ada juga yang menganggap Yesus hanya sebagai utusan, ada yang menganggap Yesus hanya sebagai nabi, ya. Hanya murid-murid Yesus lah yang sungguh-sungguh mengenal dia. Dan Pastor Kim mengatakan daging manusia dan daging Yesus itu tidak setara. Daging manusia dan daging Yesus itu tidak setara. Daging Yesus jauh lebih mulia daripada daging manusia. Hanya roh manusia yang setara dengan daging Yesus. Oleh sebab itu, oleh dagingnya kita memperoleh penebusan atas roh kita. Gitu loh. Ya, itu kata Pak Kim. Dan kita juga setelah kita membahas tentang dagingnya, kita juga membahas tentang rohnya. Adam yang pertama itu rohnya berasal dari Allah. Allah mengembuskan rohnya hanya kepada satu pribadi aja saja, yaitu Adam tadi, manusia pertama yang memiliki roh. Sebenarnya Allah bisa maupun sanggup untuk menciptakan banyak roh. Dia sanggup. Dia bukannya tidak sanggup, dia sungguh sanggup. Tapi kenapa dia hanya memilih satu orang saja? Tujuannya hanya satu, di Maliaki, untuk menciptakan keturunan ilahi. Ya, jadi dari sekian juta manusia yang ada di bumi pada saat itu, Allah memilih satu orang yang paling unggul, yang paling saleh, yang paling baik, yang Tuhan kira layak untuk berada di Taman Eden. Dan tujuannya hanya satu, ya, untuk menciptakan keturunan ilahi, yaitu Yesus. Ya, manusia terus beranak pinak. Semenjak Adam jatuh di dalam dosa, manusia terus beranak pinak, beranak sampai saat ini. Namun mungkin rohnya tetap satu. Roh kita semua berasal dari Adam. Mungkin tubuh kita bisa berbeda-beda. Ada yang orang Asia, orang Afrika, orang Mesir, orang Amerika, orang bule. Banyak macam-macam orang di dunia ini, berbagai macam suku bangsa. Tapi kita rohnya hanya satu, yaitu dari Adam, ya. Nah, sedangkan Adam yang kedua, dia memiliki kehidupannya sendiri, rohnya sendiri. Rohnya bukan berasal dari Adam. Walaupun dia lahir dari manusia, namun Yesus bukan lahir dari hubungan suami istri.
Yesus dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Jadi Yesus tidak ada hubungannya sama sekali dengan Adam. Ya, saya tegaskan sekali lagi, Yesus yang walaupun lahir dari seorang Maria, keturunan Daud, namun dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan Adam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Yesus itu sebagai keturunan, kita sering sebut Yesus adalah keturunan perempuan. Apa arti keturunan perempuan? Artinya roh dia tuh sungguh kudus. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Adam yang telah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada terkait silsilah dengan pria. Jika kehidupan genetik maupun genetik manusia, Yesus itu didapat dari ibu, ya. Namun secara rohani, kerohaniannya itu tidak diturunkan dari siapa-siapa, langsung dari Allah sendiri, ya. Jadi Yesus keturunan perempuan, dia mewarisi genetik dari Maria. Namun untuk rohani dan spiritualnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Adam sama sekali. Ya, dahulu roh kita yang sudah mati dan putus hubungan dengan Allah dihidupkan kembali oleh Roh Yesus. Karena sungguh Bapa sangat mengasihi anaknya, dan karena Bapa melihat ada roh anaknya di dalam kita, maka kita dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Inilah yang dimaksud Yesus adalah yang menghidupkan. Karena apa? Karena rohnya bukan ciptaan. Rohnya itu sudah, Yesus itu sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah. Kehidupannya inilah yang diberikan kepada kita manusia yang sudah rohnya sudah mati. Itu loh, supaya apa? Karena Bapa itu begitu sangat mengasihi anaknya. Jadi kan kita tahu Allah itu kasih. Allah itu mengasihi manusia. Tidak, Allah itu tidak mengasihi manusia. Allah mengasihi anaknya. Justru karena ada roh anaknya di dalam roh kita, maka kita dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa. Jika Allah tidak melihat ada roh anaknya di dalam roh kalian akan dibuang. Ya. Jadi kita harus ubah persepsi kita. Allah tidak mengasihi manusia. Allah mengasihi anaknya. Allah memberi jalan kepada manusia melalui anaknya. Ya, jadi karena ada roh Yesus di dalam kita, maka kita dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa dan kita dapat memperoleh kehidupan kekal Yesus. Adam yang pertama serupa dengan Allah, ya. Namun Adam yang terakhir itu adalah gambar wujud Allah yang sebenarnya. Kita tahu tidak ada satupun orang yang dapat melihat Allah. Yesus sendiri yang mengatakannya. Namun Yesus berkata, ketika kamu melihat saya, kamu telah melihat Bapa. Jika kamu mengenal saya, maka kamu mengenal Bapa. Jika kamu tidak mengenal Bapa, kamu tidak mengenal saya. Kamu tidak melihat Bapa, kamu tidak melihat saya. Jadi pada saat kita melihat Yesus, kita melihat sosok Bapa. Kita buka di Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Yohanes 14 ayat 7 sampai yang 9. Ya. Ya, jadi Yesus yang berkata sendiri, jika kamu melihat saya, sungguh kamu telah melihat Bapa. Ya, dan kita juga di dalam Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Kita buka di Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ya, juga yang
walaupun di dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Di Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dan ditegaskan lagi bahwa Yesus adalah gambaran nyata dari pribadinya di Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yes, jadi setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, kita sungguh yakin bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan dan Allah. Dan Yesus adalah gambar wujud Allah. Jadi kita tidak pernah ragu lagi sedikit pun. Malah jika kita dikatakan bahwa mungkin ada yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus bukanlah Allah, kita sudah punya pegangan. Ini loh tertulis bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah gambar wujud Allah. Ya, tidak bisa kita patahkan lagi, tidak bisa kita sangkakan lagi bahwa Yesus sesungguhnya adalah gambar wujud Allah yang sebenarnya. Karena kita tahu Allah itu adalah roh. Dia tidak kelihatan. Namun 2000 tahun yang lalu Allah sudah mengirimkan gambar wujudnya supaya manusia mengerti, supaya manusia bisa melihat Allah itu ada. Yang jadi manusia itu tidak salah lagi menyembah roh-roh yang lain. Karena ada banyak Allah-Allah lain kan, tapi hanya satu Allah, yaitu Yesus. Nah, manusia pertama menjadi Adam ketika dia menerima roh. Tetapi Adam yang terakhir menjadi Adam ketika firman menjadi manusia dan masuk ke dunia. Jadi roh Adam yang pertama adalah roh yang hidup. Nah, Adam yang akhir adalah roh yang memberi hidup. Jadi bedanya, Adam yang pertama adalah roh yang hidup, namun Adam yang datang kemudian itu adalah roh yang memberi hidup. Roh itu menyelamatkan roh kita yang seharusnya ditakdirkan untuk binasa. Karena dosa manusia pertama Adam, umat manusia terjual bagi dosa, dan upah dosa adalah maut. Yesus menjadi Adam itu tujuannya untuk mencurahkan darah. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mencurahkan darah. Karena di dalam Adam itu ada darah, ya, dan daging Yesus yang sepenuhnya adalah firman, kematian tubuhnya dapat menebus kematian manusia. Pak Kim mengatakan bahwa Yesus Kristus menjual dagingnya dan membeli roh manusia. Jadi kematian Yesus itu untuk menebus kita, ya. Sebentar lagi, 5 menit aja, kasih waktu 5 menit, udah mau selesai. Nah, dan karena kesalahan satu orang, ya, juga karena satu orang salah, juga Allah membenarkan oleh karena perbuatan satu orang. Roma 5 ayat 18 sampai 19 sebagai ayat penutup. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, amin. Jadi oleh karena kesalahan satu orang, Adam yang pertama, kita jatuh ke dalam dosa. Namun oleh karena ada satu orang benar, Adam yang terakhir ini yaitu Yesus, kita semua dibenarkan. Dulu kita di dalam maut, karena Adam yang pertama ini, sekarang kita di dalam kasih karunia oleh karena Yesus. Karena apa? Karena Yesus orang benar. Roh Yesus tidak berasal dari Adam. Roh Yesus langsung berasal dari sorga dan dia memberi hidupnya kepada kita. Daging Yesus tidak diciptakan, melainkan dia yang sudah ada daripada mulanya. Dia ada bersama-sama dengan Bapa sewaktu segala sesuatu diciptakan. Sebagai bahan renungan kita pagi ini, ya, kita sebagai jemaat Berea, apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat Yesus itu sebagai Yesus yang daripada mulanya atau Yesus yang 2000 tahun yang lalu?
Jika kita melihat Yesus dari yang 2000 tahun yang lalu, maka sungguh iman kita tuh akan sangat mudah goyah, akan sangat mudah rapuh, akan sangat mudah berbalik. Ya, karena apa? Karena jika kita melihat Yesus 2000 tahun yang lalu, kita hanya berganjang pada penglihatan-penglihatan. Kita hanya berganjang pada mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Dan jika kita melihat Yesus dari yang 2000 tahun yang lalu, sungguh kita akan sangat mudah sekali ditipu maupun dibohongi oleh iblis. Ya, kita akan sangat mudah sekali. Sama seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika mereka belum mengenal Roh Kudus, ya, mereka imannya masih sangat rapuh dan goyah. Namun jika kita melihat Yesus, kita melihat Yesus yang daripada mulanya, kita sungguh-sungguh kita akan mengaku seperti Thomas berseru bahwa Yesus adalah benar-benar sungguh Tuhan dan benar-benar sungguh Allah. Oke, demikian renungan pagi pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita sekalian. Dan kita akan baca Alkitab di Wahyu, ya Pak.